ini adalah rentang usia dasar di mana apapun yang terjadi di baik buruknya di usia tertentu, usia itu ya, itu akan sebagian besar itu mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu saat ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada anak dibimbing, anak dibentuk gitu ya, anak didukung oleh lingkungan yang sesuai gitu, maka nanti di saat remaja dan dewasanya akan tercermin gitu, terlihat karakter baiknya dari individu tersebut gitu. Jadi itulah sebagai fondasi ya. Jadi maksudnya seperti itu. Saya Anggi Astira Anissa, biasa kalau di sekolah dipanggilnya Ibu Anggi. Saya adalah kepala sekolah atau kepala kelompok bermain TK Cita Harmoni, begitu. Pendidikan anak usia dini ya. Jadi usia dini ini mulai dari usia 0 sampai 9 tahun atau kita biasa bilang itu golden age atau usia keemasan. Di mana pendidikan anak usia dini tidak melulu seperti berarti sekolah gitu ya. Jadi lebih ke ilmunya yang bisa dan wajib dimiliki atau dipelajari oleh para orang tua gitu. Ya, pendidikan anak usia dini seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya sebelumnya, itu ilmu yang wajib dimiliki oleh seluruh orang tua dan tentu saja juga sekolah sebagai lembaga ya untuk usia tertentu. Nah, kenapa sangat penting dan krusial ya? Karena pendidikan usia dini ini adalah fondasi ya atau dasar untuk terbentuknya kita sebagai individu gitu. Jadi pendidikan anak usia dini tadi dimulai dari 0 sampai 9 tahun, golden age ya, usia keemasan. Ini adalah rentang usia dasar di mana apapun yang terjadi di baik buruknya di usia tertentu, usia itu ya, itu akan sebagian besar itu mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu saat ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada anak dibimbing, anak dibentuk gitu ya, anak didukung oleh lingkungan yang sesuai gitu, maka nanti di saat remaja dan dewasanya akan tercermin gitu, terlihat karakter baiknya dari individu tersebut gitu. Jadi itulah sebagai fondasi ya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Sangat berpengaruh, sangat berhubungan erat ya pendidikan anak usia dini dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Ini tidak bisa terpisahkan. Jadi pendidikan anak usia dini tidak hanya mencangkup perkembangan akademis saja gitu. Biasanya kita pendidikan anak usia dini itu akademis, calistun, baca tulis hitung gitu. Sedangkan pendidikan anak usia dini ini mencakup keseluruhan gitu ya, secara holistik yang mencakup perkembangan sosial emosional gitu, lalu perkembangan motorik halus dan kasar, lalu perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa gitu. Jadi di sekolah tuh biasanya kegiatan-kegiatan yang diberikan itu sesuai dengan perkembangan usia anak gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak gitu, tumbuh kembang anak gitu ya. Ya, ini betul sekali ya. Jadi saya setuju, ya saya melihat kenyataan ini di Indonesia gitu ya. Saya menyadari keadaan Indonesia dan juga dunia pada umumnya saat ini berubah ya, dari sisi manusianya dan juga dari lingkungannya gitu ya. Mungkin dulu anak-anak dapat tumbuh, dapat bermain, bergerak secara alami gitu ya, secara alami dan secara aman gitu. Namun sekarang keadaan dan zaman berubah gitu ya. Lingkungan sekarang secara kita sadari atau tidak
banyak membentuk anak untuk menjadi pasif atau diam gitu. Nah, dari situ lingkungan yang sesuai harus kita ciptakan. Jadi kita nggak bisa secara alami udah biarin seperti itu aja, tidak bisa. Itu harus kita ciptakan gitu untuk anak dengan ilmu pendidikan anak usia dini gitu. Nah, kesadaran ini belum merata ya di Indonesia. Jadi usaha yang perlu dilakukan itu bisa dimulai dari sekolah sih gitu ya. Sekolah untuk anak usia dini di mana orang tua muridnya diberi pemahaman atau diberi ilmu parenting lah gitu ya, pendidikan anak usia dini. Karena untuk pendidikan anak usia dini ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, balik lagi gitu ya. Ini adalah tanggung jawab kedua lingkungan anak, yaitu di sekolah dan di rumah gitu. Lalu juga sebenarnya kayak kelas-kelas parenting ya, atau parenting class itu cukup membantu sih gitu ya. Dan itu udah mulai digalakan ya, kalau kita lihat ya di sosial media banyak sekali kelas-kelas parenting class gitu ya. Dan saya percaya sih ini perlahan-lahan akan membantu kesadaran masyarakat sedikit demi sedikit dan nanti secara merata gitu. Menurut saya ya yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilainya sih, nilai-nilai kehidupan gitu. Metode pendidikan itu bermacam-macam ya, namun saya percaya semuanya itu mempunyai tujuan baik dan mulia gitu ya, yaitu memaksimalkan tumbuh kembang anak. Hanya mungkin nilai-nilai yang dibentuk gitu ya, nilai-nilai yang dipercaya itu berbeda-beda gitu ya dalam proses metode pendidikan gitu. Nah, ini kita sebagai orang tua harus memilih pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga gitu, yang tertanam di keluarga, karena kan keluarga beda-beda ya kadang nilai-nilainya gitu. Nah, jadi ini sangat penting nilai pilihan ini, pendidikan bagi anak, orang tua harus ikut membersamai gitu. Jadi selain milih sekolah juga orang tua harus siap, harus membersamai anak gitu. Jika yang dimaksud layanan pendidikan usia dini itu adalah sekolah, sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Tidak semua anak harus masuk sekolah di usia tertentu, misalnya 1,5 tahun atau 3 tahun gitu ya. Itu nggak harus, asalkan lingkungan di rumahnya tahu mendukung kebutuhan stimulasi perkembangan anak gitu. Jadi kuncinya tuh di rumah gitu. Selama di rumah terpenuhi kebutuhan anak sebenarnya usia dini nggak harus melulu harus sekolah gitu, sebenarnya gitu. Faktornya sangat luas ya, ada faktor genetik ya, atau keturunan atau biologis gitu ya, itu yang berhubungan dengan misalnya kesehatan fisik gitu ya, atau keadaan nenek moyangnya gitu ya, atau jenis kelamin itu juga mempengaruhi gitu ya. Lalu yang bisa menimbulkan permasalahannya tadi selain faktor itu adalah faktor lingkungan gitu ya. Jadi lingkungannya itu mencakup keluarga, sekolah, masyarakat, juga nutrisi. Nah, nutrisi ini sangat penting ya. Kadang kita pendidikan usia dini hanya mementingkan akademis atau sosial, perkembangan sosialnya dan lain-lain. Sedangkan nutrisi itu juga sangat membantu gitu. Asupan itu sangat mendukung kesehatan anak ya. Montessori itu berasal dari nama seseorang, Maria Montessori. Beliau adalah seorang pendidik, ilmuwan dan dokter berasal dari Italia gitu, yang hidup di tahun 1870 sampai 1952 gitu. Beliau adalah pemerhati pendidikan anak usia dini dan menciptakan metode pembelajaran ini ya, yang kita sebut Montessori gitu, dan hasil dari observasinya terhadap anak-anak gitu. Oke, prinsip dari Montessori ini ada beberapa ya. Pertama itu prinsip dari Maria Montessori itu bilangnya respect the child for the child, atau kita menghormati anak. Gimana sih menghormati anak gitu? Artinya kita menganggap
anak itu sama kayak kita gitu. Kita bukan sebagai merasa orang dewasa yang lebih kuat gitu lalu bisa mengatur anak gitu, tapi kita berdiri bersama anak-anak gitu. Jadi kita bicara dengan dengan santun gitu ya ke anak-anak, lalu keinginan anak juga kita bisa akomodasi gitu ya, kurang lebih seperti itu tuh satu ya, menghormati anak. Lalu untuk tadi prinsip ya. Jadi prinsip yang kedua itu adalah absorbent mind ya. Jadi itu artinya pikiran yang bisa menyerap gitu. Nah, anak itu di usia tertentu, di masa usia dini ini tuh bener-bener kayak sponge gitu ya. Dia secara tidak sadar banyak menyerap di lingkungannya yang dia lihat. Mungkin tidak terlihat sekarang nih efeknya gitu, tapi nanti pada suatu saat itu akan terlihat gitu. Nah itu dia, itu yang kedua prinsipnya. Lalu yang ketiga untuk Montessori ini prinsipnya itu adalah sensitive period. Biasanya Montessori bilang gitu ya, sensitive period. Sensitive period ini apa? Itu Montessori percaya bahwa ada usia-usia tertentu anak rasa keinginan tahuan atas sesuatu itu besar. Contohnya misalnya dalam perkembangan bahasa gitu. Anak dalam perkembangan bahasanya itu misalnya di usia 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, di usia itu jika tidak terpenuhi keinginannya atau perkembangan bahasanya, effort atau usaha yang diperlukan anak untuk berbicara gitu ya, itu akan diperlukan lebih gitu daripada di waktunya gitu. Atau misalnya sensitive period pada waktu kegiatan motorik gitu ya, kegiatan fisik gitu, di mana pada waktu tertentu, pada usia tertentu ini anak lagi pengen bergerak nih, lagi pengen bereksplorasi dengan lingkungannya gitu, tetapi lingkungannya tidak mendukung, maka itu akan menghambat atau perlu effort yang lebih nantinya jika melewati usia tertentu gitu ya. Lalu yang terakhir, prinsip keempat Montessori itu adalah the prepared environment gitu ya. Prepared environment tuh lingkungan yang sudah disiapkan untuk anak-anak. Seperti apa sih gitu ya. Misalnya kalau di rumah atau di sekolah, lingkungan yang kursinya ya berukuran anak-anak, kursinya mejanya berukuran anak-anak gitu, atau sesuatunya emang disiapkan untuk anak-anak gitu, nggak ada yang tajam-tajam gitu, jadi sehingga misalnya anak lagi jalan jatuh kita bisa bilang cukup aman gitu ya, tidak berbahaya gitu ya. Jadi gitulah, jadi lingkungan emang dipersiapkan untuk anak, itu sih prinsip-prinsipnya. Di Montessori ya ada aparatus atau material ya yang memang sudah disediakan atau dibuat oleh Maria Montessori untuk anak gitu. Jadi aparatus ini bentuknya sangat menarik gitu ya, dan sesuai dengan perkembangan anak gitu. Jadi misalnya untuk anak-anak memulai belajar angka gitu ya, itu belajarnya dari konkret ke abstrak. Jadi ada namanya sandpaper number, jadi angka gitu ya, tapi tidak hanya flashcard, tapi dia bisa diusap gitu berbentuk angka tersebut. Itu kan konkret ya untuk anak gitu ya. Nah mulainya seperti itu gitu, sampai nanti ada benar aparatus yang berbentuk angka tersebut gitu. Jadi anak tidak hanya melihat di buku atau di kertas gitu, tapi mereka bisa meraba, oh bentuk angka 1 seperti ini gitu. Atau misalnya yang di language bahasa itu huruf O, huruf A itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi mereka belajar dari hal-hal yang konkret gitu. Nah itu dipercaya akan lebih mudah untuk anak menangkap daripada abstrak gitu ya, jadi konkret, dan itu menuju abstrak. Dan lalu di Montessori itu aparatusnya itu sederhana ke kompleks. Contohnya salah satu areanya itu ada practical life atau kehidupan sehari-hari, anak-anak belajar menyendok gitu ya. Sebenarnya sangat sederhana ya kegiatan itu gitu, tapi sebenarnya yang didapat dari belajar menyendok itu atau latihan menyendok itu banyak gitu ya. Mereka belajar hati-hati gitu ya, sederhana itu ya, lalu belajar pelan-pelan gitu agar biji-bijian yang dipindahkannya itu misalnya tidak tumpah gitu ya. Nah itu nanti kegiatannya lama-lama kompleks gitu, yang tadinya menuangkan biji lalu nanti
lama-lama air gitu. Nah itu contohnya. Lalu juga untuk aparatus Montessori itu dia ada self correction. Kita bilangnya gitu. Kenapa self correction? Jadi materialnya itu dia jika dimainkan gitu ya oleh anak-anak, kalau misalnya memang salah, itu materialnya akan membenarkan sendiri. Jadi maksudnya ini untuk mengurangi kita guru atau orang dewasa bilang gini, itu salah gitu. Kan biasa kita sebagai orang dewasa suka gatel ya komen gitu kan, ini salah, bukan begini, bukan begitu gitu. Nah sedangkan aparatus atau material Montessori ini kita nggak perlu ngomong gitu tuh anak udah tahu gitu, karena oh di sini salah ini ya ternyata ya gitu. Jadi dengan sendirinya tanpa dari lingkungannya berkomentar gitu, anak sudah tahu oh ini salah, bukan di sini gitu. Jadi tadi maksudnya self correction. Lalu setelah itu penggabungan usia di Montessori itu satu kelas di kami ini usia 4 sampai 6 tahun digabung gitu. Jadi nggak hanya 4 sampai 5, lalu kelas satunya 5 sampai 6. Jadi penggabungan usia gitu. Maksudnya di sini anak berlatih gitu ya. Jadi diharapkan untuk yang kakak-kakaknya nih ya, itu diharapkan menjadi role model untuk adik-adiknya gitu yang usianya lebih muda gitu. Nah, biasa juga untuk yang adik-adiknya itu bisa lebih belajar atau lebih nangkep biasanya dengan yang sebayanya gitu. Jadi dia ada contoh nih gitu dari kakak-kakaknya, oh menggunakan ini caranya seperti ini gitu, dan gitu sih. Jadi sebenarnya menarik banget dari penggabungan usia ini ya. Jadi kelas itu tercipta saling bantu-membantu gitu antara anak yang lebih muda sama yang lebih tua gitu sih, kurang lebih tadi yang penggabungan usia gitu. Terakhir tadi perbedaannya itu kalau misalnya di Montessori itu individual development, jadi dia one on one gitu. Jadi misalnya belajar tuh satu materi ya satu anak gitu, karena kami percaya setiap anak itu unik, jadi kita nggak bisa nyamakan klasikal gitu sih kurang lebih. Keunggulannya sih tadi kurang lebih kalau yang saya lihat individual development itu sih gitu ya, karena saya melihat dari anak-anak di sini gitu, mereka punya perkembangan yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya belajar satu materi secara akademis ya kita bisa lihat misalnya membaca atau berhitung gitu. Setiap anak, nggak semua anak punya pace yang sama gitu. Jadi ada misalnya satu anak belajar satu materi memerlukan waktu yang lebih lama, ada yang sebentar gitu loh. Jadi individual development ini yang sangat menarik gitu. Jadi kita benar-benar sesuaikan dan kita benar-benar memperhatikan setiap perkembangan anak. Tidak kita pukul rata dalam satu kelas sama gitu. Kurang lebih kayak gitu tuh satu. Lalu kedua tadi yang penggabungan usia ya. Jadi anak belajar dari teman sekelasnya gitu. Lalu yang terakhir itu practical life atau kegiatan sehari-hari. Jadi itu salah satu area yang ada di Montessori. Itu belajar apa sih? Sederhana banget sebenarnya. Tadi salah satunya menyendok, menuang, lalu pasang kancing, lalu belajar merawat lingkungannya dengan mereka belajar nyapu gitu. Jadi kalau di sekolah tuh lucu sih ya kalau saya lihat di sini gitu, anak-anak nyapu, ngepel gitu. Jadi kadang ayo sampahnya di sini gitu. Lalu sudah kegiatannya mereka motong-motong wortel gitu ya, gini wortel, lalu mengayak tepung gitu ya, udah selesainya mereka elap gitu ya. Jadi mereka terbiasa dengan kegiatan yang emang lakukan di rumah ya mereka latih juga di sekolah. Itu buat kemandirian gitu ya, buat mereka kemandirian. Jadi itu sih uniknya gitu ya. Jadi anak-anak bisa mandiri dan percaya diri ya gitu. Tantangannya kalau saya perhatikan ya belum banyak orang yang teredukasi sih dengan metode Montessori ini gitu. Jadi kayak mungkin tahu Montessori apa sih gitu. Lalu kadang suka menghubungkannya dengan Montessori ini dengan anak kebutuhan khusus gitu. Sedangkan ini tidak gitu. Ini perkembangan untuk metode untuk semua anak gitu. Gitu sih. Jadi kurang teredukasinya orang tua gitu ya mengenai metode ini gitu.
Oh tentu saja ya, SDM ya atau sumber daya manusia pada umumnya yang tadi saya sampaikan di awal itu terbentuk kuat oleh fondasi di rentang usia 0 sampai 9 tahun atau di usia dini gitu ya. Jika pada usia dini gitu pendidikannya sesuai dengan perkembangannya, maka tentu saja nantinya akan individu tersebut akan tumbuh menjadi pribadi, menjadi mempunyai karakter yang baik dan kuat gitu. Dan saya percaya itu dapat membantu membangun Indonesia gitu. Jadi penting banget. Selain pendidikan akademik, tentu saja kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan gitu ya, karena begitu sudah selesai masa pendidikan, mereka akan ke lingkungan yang berubah atau berbeda gitu. Nah itu di situ anak harus beradaptasi gitu. Lalu yang kedua menurut saya yang penting itu adalah kemampuan berkreasi atau kreatif gitu sih. Itu dua hal ya. Karakter ya, penting banget. Pendidikan karakter tuh sangat penting dan utama kalau menurut saya ya. Dan harus bersama-sama dengan pendidikan secara akademis juga gitu. Saya sih percaya ya sekolah-sekolah yang ada sekarang tuh udah banyak gitu ya yang punyai karakter yang memang dipilih, dipercayai, penting untuk anak-anak usia dini di Indonesia. Penyeimbangan pendidikan ya anak selama pandemi ini sebenarnya lebih ke orang tua sih gitu ya, karena anak-anak di rumah gitu, kita sekolah atau guru itu dari jauh gitu, jadi yang memang banyak diedukasi itu adalah orang tua, karena kami maksudnya sekolah usia dini ya gitu, jadi benar-benar sekali tergantung dengan orang tua, keluarga di rumah gitu, jadi lebih ke mengedukasi orang tua tersebut gitu. Kalau misalnya kegiatannya, hal-hal di rumah lah yang bisa dilakukan gitu selama waktu sekolah gitu sih. Pesan saya ada dua sih. Saya juga sebagai orang tua ya soalnya ya. Pertama itu kita sebagai orang tua harus menjadi lifelong learner gitu. Lifelong learner itu apa? Kita harus jadi orang tua yang punya keinginan untuk belajar gitu ya. Jadi dunia berubah, banyak berubah. Ya kita juga harus keep up gitu dalam mendidik anak gitu ya. Harus tahu apa yang terbaru, yang terbaik untuk anak kita ya gitu, yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Nah itu kita harus banyak belajar gitu. Dan juga yang pasti satu adalah sediakan waktu yang berkualitas bersama anak gitu. Kadang sekarang kita sebagai orang tua udah kadang sibuk gitu ya, mungkin yang kerja sibuk di tempat kerjanya, yang di rumah sibuk ngurus rumah gitu ya, sampai waktu berkualitas dengan anak itu sangat minim gitu. Jadi itu harus memang dijadwalkan atau dilakukan secara rutin gitu, berinteraksi dengan anak secara berkualitas gitu sih.